Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dia baik, sangat baik, teramat baik bagi kita semua. Dan kita bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati kasih anugerah Tuhan. Udah pada hari ke-8 ya, tahun 2023, Siom Bersol, selamat hari Minggu, happy Sunday ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan kabar gembira, sukacita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami siap untuk dengar firman. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, pada pagi yang indah ini, yang menjelang siang, kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas anugerah kebaikannya dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab, saya masih di kitab Kejadiannya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Atau dikatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Kata bet dan resi dan alef, kita akan berbicara kata alef ya. Alef itu berbicara tentang pengorbanan ya. Atau awal ya. Alef itu awal ya, kayak bilang alfa omega bahasa Yunani, yang awal dan yang akhir. Kalau alef itu awal, saya berani alef itu awal ya, atau dari bahasa itu artinya pengorbanan. Apa yang kita pikirkan saat ini? Terkadang dalam kehidupan kita merasa, wow, saya sudah begini, saya harus bagaimana ya? Yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, yang Tuhan mau adalah hati Anda untuk bersyukur kepada Tuhan. Hati Anda berkorban untuk Tuhan. Bagaimana cara berkorban untuk Tuhan? Ketika kita waktunya kita ibadah. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita lakukan perintah-perintah Tuhan dengan tulus dan dari dalam hati. Dari hati yang paling dalam, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, maka Dia akan berkarya dalam kehidupan Anda dan saya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ingat ada Yesus yang selalu menolong Anda dan saya. Kehidupan kita yang ada saat ini itu karena anugerah Tuhan. Saat ini saya sangat bersyukur. Beberapa minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saya memberikan khotbah, menyampaikan khotbah bahwa kita belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Atau terkadang saya di live streaming di snack video, saya katakan bahwa kita belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Menuju kepada kesuksesan tentunya ada pengorbanan. Menuju kepada kesuksesan tentunya ada pengorbanan. Menuju kepada keberhasilan tentunya ada pengorbanan. Pengorbanan apa itu? Ya, waktu, tenaga, pikiran. Dan terutama adalah bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, yaitu doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita cuma doa kok biasa aja.
doakan ya cuma begitu, ya udah biasa aja. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya sekedar kita terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, amin. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana Anda dan Tuhan itu menyatu di dalam roh. Kan di dalam Injil Yohanes katakan, aku mencari penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Berkorban, kita mau berkorban dengan waktu yang ada. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ya, di live streaming di tempat yang lain, saya bercerita tentang Tuhan. Saya bercerita tentang Yesus. Yang penting kami sudah menyampaikan siapakah Yesus itu, siapakah Yesua itu, siapakah Adonai itu. Tinggal tergantung kita. Siapakah Elohim itu tinggal tergantung kita. Pengorbanan demi pengorbanan yang ada begitu banyak. Begitu banyak pengorbanan yang ada. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda dan saya, itu melakukan yang Tuhan mau. Apa itu? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan bawa kita kepada penyembahan. Tuhan mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ada Yesus yang menolong Anda dan saya. Ketika Anda berpikir, wah, udah gak ada jalan, udah buntu, udah gak bisa lagi. Tapi yang Tuhan mau, Anda berlutut, Anda datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepadanya, maka Dia akan memberikan jalan. Pengorbanan, berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang ada yang Anda harus berikan. Sebab itu kita yang ada pada saat ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Berbicara tentang Allah itu berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang pengorbanan. Ketika Anda mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, puji Tuhan luar biasa. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati. Ketika Anda mau belajar untuk memberi perpuluhan sesuai dengan anjuran firman Tuhan, puji Tuhan Anda diberkati. Ya, ketika Anda belajar untuk memberi namanya persembahan sukarela, puji Tuhan Anda diberkati. Ketika Anda memberi persembahan khusus, puji Tuhan Anda diberkati. Karena apa? Karena belajar untuk melakukan. Kata belajar pasti ada apa guys? Pasti ada apa saudara yang dikasih Tuhan? Pasti ada apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Pasti ada apa? Anda akan berpikir ada apa? Ketika Anda belajar melakukan, belajar. Ketika Anda belajar, yang terjadi apa? Yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi apa? Anda memberi satu kali, didoakan dalam nama Yesus diberkati. Beri kedua kali, beri ketiga kali. Lantas Anda berpikir, loh aku harus memberi kepada Dia ya? Ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya jemaat-jemaat Tuhan, ya, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan karena di pelayanan yang Tuhan percayakan di GPD Indonesia yang ada yang menopang pekerjaan Tuhan. Ada yang menopang pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita memang GPD kebanyakan begini, tempat tinggal atau tempat kontrak itu sekaligus dengan tempat ibadah. Sekaligus tempat ibadah.
Jadi ada orang bilang, oh jadi gimana jemaat Tuhan bagaimana? Apakah mereka bisa membantu apa? Apa yang bisa dari dikasih oleh Tuhan? Jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya. Ini lagi ada yang udah pindah ke Jakarta. Ya. Udah pindah ke Jakarta dan dia beribadah di ketika mereka menikah, ya, perempuan dan laki menikah, janda dan duda menikah, janda bukan ini cerai mati semua. Ya. Jadi ketika mereka dan mereka mengambil keputusan untuk pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta itu saya istilahnya ketemu dengan saudara. Lalu dia bilang, oh kenal nggak sampai, oh saya kenal banget. Dan dia bilang, oh dia telepon ini jemaat Tuhan itu. Saya ada ini mau lagi udah mau ibadah di sana. Dia bilang, silakan nggak apa-apa. Kalau mereka datang ke sini kejauhan, sudah nggak apa-apa. Apalagi kalau di sana kan itu istilahnya masih itu, udah nggak apa-apa, silakan. Masih GPD itu, silakan. Jadi bukan masalah GPD atau tidak, tetapi yang penting di mana kita berada, di mana kita terasa sejahtera, di situ kita beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita ditegur, ketika kita dinasihat, kita terima. Kita belajar melakukan firman Tuhan. Kita mau berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran. Kita lakukan, berkorban untuk beribadah kepada kita, berkorban. Kita berkorban untuk menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kita berkorban untuk berdoa. Kata doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kata doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Kita belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Saya tahun 2000 berapa? 2007 atau 2008 saya tiba-tiba mendengarkan suara Tuhan. Suara Roh Kudus. Suara. Awalnya pelayanan di sini kita buat persekutuan di Larangan Utara. Jadi waktu itu masih HP yang jadul, ada yang main dan suara ini datang. Saya waktu itu nurut. Setelah itu ada suara, kamu kunjungi ini, kamu datang ke situ. Saya, biasa aja, kamu ke sana ya, biasa aja. Agak penekanan ada, ketegasan, kamu ke sana. Kamu ke sana, kira-kira mana? Kalau orang Manado bilang mana mau ke sana, lu ke sana. Kamu ke sana sampai Panjenengan atau sampai Panjenengan ke sana. Jadi pertama, pelan kedua, pelan ketiga dia bilang harus ke sana. Saya pergi, saya ajak istri saya, ayo kita pergi ke sini, kita doakan. Dan disitulah pelayanan mulai berjalan. Dan jemaat Tuhan juga ini nggak lama lagi, 1 atau 2 tahun pindah lagi. Pindah. Jadi apakah kita harus berkata, oh bagaimana? Saya pernah udah sampai di sini ada berapa kakak ya? Ada sekitar 30 atau 40 jiwa waktu itu. Tahun 2009, 2008, 2009. Udah banyak sampai ibadah penuh. Tetapi itulah
Jadi pada waktu itu hilang semua, nggak ada satupun waktu itu. Saya berkata kepada Tuhan, sampai saya nangis, Tuhan kemana nih, gimana nih jemaat Tuhan, udah nggak ada Tuhan. Langsung ada suara ini, lembut sekali nih suara Roh Kudus ini. Dia berkata begini, jangan marah, karena itu adalah umatku. Yang penting engkau melayani aja. Jangan marah, karena itu adalah umatku. Jadi ketika suara itu datang, kita sadari bahwa jemaat-jemaat Tuhan itu adalah milik Tuhan. Dulu saya berpikir, ya memang saya udah tahu itu jemaat itu adalah milik Tuhan. Tapi saya berpikir, aduh ini jemaat lumayan loh. Tapi Tuhan bawa saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya harus bersyukur dengan keadaan yang ada. Ketika itu saya minta ampun, Tuhan ampuni saya, ampuni dan berkati saya, ampuni. Ketika udah berkata begitu, puji Tuhan banget. Puji Tuhan, saya diberikan hati yang mengampuni, diberikan hati yang mengasihi. Jadi ketika saya bilang, Tuhan ampuni saya salah, saya minta ampun. Dan saya bersyukur dengan keadaan yang ada, saya bersyukur akhirnya jemaat-jemaat Tuhan sampai nggak ada. Tuhan bawa lagi di suatu pekerjaan Tuhan di Kembangan waktu itu. Jadi di Kembangan buka lagi di sana. Nggak lama terjadi gejolak bahwa tempat itu bermasalah, artinya tanah yang ada airnya udah. Ya, artinya begini, Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau jemaat-jemaat Tuhan itu jemaat-jemaat Tuhan percayakan sama kita bersyukur kepada Tuhan, sangat bersyukur, dan kita harus mengambil sikap bahwa inilah pekerjaan Tuhan. Jadi saya harus berkorban. Berkorban apa? Karena berkorban apa yang menjadi ini? Karena begini, ketika Anda berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan pilih. Ketika Anda memberkati pekerjaan Tuhan, ketika Anda menopang pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti lebih lagi memberkati Anda. Pasti. Jadi hanya berjalannya waktu, puji Tuhan, tetap kami ada pelayanan ya. Sekalipun saat ini kami hanya mengunjungi jemaat Tuhan, doakan, setelah itu pulang. Ya, kalau ada pas ibadah ayo kita ibadah ya. Dan saya juga pernah difitnah. Saya pernah dikatakan begini, dia tidak punya pelayanan. Saya berkata, wow, keren banget. Saya cuma angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu saya. Engkau mengetahui isi hati saya yang paling dalam. Engkau mengerti dan memahami saya. Saya cuma berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Pada waktu itu tahun 2022 ya kalau nggak salah ya, bulan Januari atau bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret ya, 2020 bulan Maret. Ini seorang, katakan dia udah senior, dia katakan kepada pimpinan daerah, dia tidak punya pelayanan. Saya Tuhan, Engkau tahu, sebab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, Engkau mengerti dan memahami. Ya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada, yang kami layani, kami kunjungi satu persatu. Ketika kita berdoa, kita sharing, ada ibadah, ayo kita ibadah, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita memuliakan nama Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan ini, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami tetap melayani.
di meja ada pelayanan. Oleh sebab itu ketika kita mau belajar, mari kita belajar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali menjelekkan hamba Tuhan. Jangan sekali-kali Anda berkata dia tidak punya pelayanan. Ya. Jangan sekali-kali kita katakan, oh pelayanannya bagaimana? Pelayanannya maju atau tidak? Sudah berapa tahun, berapa puluh tahun, kok cuma itu aja? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Anda belajar Nabi Nuh, Anda akan mengerti dan memahami berapa jiwa yang dia layani. Berapa jiwa yang dia layani. Cuma keluarganya dia berkorban. Nabi Nuh berkorban. Nabi Nuh berkorban membuat bahtera. Apa nggak pakai dana? Pakai dana dia. Apa nggak pakai uang? Pakai uang. Untuk membuat bahtera itu pakai dana nggak pakai. Uangnya dari mana? Dari Nuh sendiri. Itu dia berkorban. Dia sampaikan, bertobatlah. Begini loh akan nanti terjadi banjir. Ya, akan menjadi ini seluruh bumi akan ditutupi oleh banjir. Itu kan terjadi. Tapi Nabi Nuh cuma sampaikan dan satu pun tidak ada yang bertobat. Kecuali keluarganya. Jadi jangan pernah kita mengklaim bahwa dia tidak berhasil, dia tidak mau belajar kepada Nabi besar. Ini Nabi Nuh. Nabi yang diberkati oleh Tuhan. Suruh buat bahtera, dia buat. Sambil dia buat, dia cerita, ayo masuk, ayo ini akan ada, banjir akan ada, wow. Tapi apakah ada yang percaya? Berkuar-kuar dia terus berapa tahun, berkuar-kuar dia menyampaikan. Ada nggak yang percaya? Saya nggak tahu Tuhan bawa ke sini, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang terutama di dalam kehidupan kita, yaitu jemaat terutama adalah jemaat Tuhan di mana? Keluarga dulu. Keluarga kita datang kepada Tuhan. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Satu sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan. Satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Satu jiwa. Oleh sebab itu kita yang ada, terkadang kita bertanya, sudah berapa lama dia? Dia tidak berhasil. Kalau tidak punya mobil, kalau tidak punya apa, dia tidak berhasil. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Tuhan mau pengorbanan kita dari dalam hati. Dalam hati. Kita melakukan pekerjaan Tuhan dalam hati kita. Kita mau menopang pekerjaan Tuhan dalam hati, maka Anda diberkati oleh Tuhan. Ketika Anda berkorban untuk pekerjaan Tuhan, ketika Anda menopang pekerjaan Tuhan, Anda diberkati oleh Tuhan. Dan Anda akan merasakan sendiri berkat-berkat itu luar biasa dari Tuhan. Sebab ketika ada yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat kami cuma tidak makan juga sendiri, Bapak Ibu Saudara. Padahal kami bayar kontrak ya. Di sini kami masih kontrak. Tapi ketika ada yang lebih, kami apa? Bagi juga kami beli ada sembako, ada ya kami bagikan kepada yang membutuhkan, kepada pemulung, kepada pengemis, kepada siapa lagi, ya, kepada orang yang memerlukan, kepada hamba-hamba Tuhan juga kalau apa kita beri juga, tapi kebanyakan ke jemaat Tuhan dan pemulung. Itu
kebanyakan. Tapi kalau hamba Tuhan itu sedikit, tapi itu pernah. Oh, ini ada beras, ini ada ini, kita kasih. Jadi bukan hanya kita mau, enggak. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar bersyukur sama Tuhan. Pengorbanan, berkorban. Saya ketika ada pendeta yang berkata dia tidak punya pelayanan, saya cuma diam aja. Nggak tahu, waktu itu nggak suruh bantah, nggak harus nggak berkata begini, anakku ini enggak, cuma nggak tahu, Tuhan ini tutup mulut saya, cuma dan nggak ngomong apa-apa. Tapi saya angkat tangan di hadapan Tuhan tahu. Sebab itu ketika kita diberkati jemaat Tuhan dan Tuhan percayakan banyak, kita bersyukur. Saya sudah pernah mengalami jemaat Tuhan yang di larangan ini ya, di tanah 100 juga pernah. Saya sampai banyak, sampai dari 45, kurang lebih 40 jiwa. Kalau di sini 40 jiwa, 50 jiwa, di daerah Tangerang semua udah banyak itu. Udah banyak. Tapi ketika itu Tuhan langsung, wah, Tuhan uji saya. Tuhan uji saya. Apakah saya akan meninggalkan pelayanan atau tidak? Ketika habis, wow Tuhan, gimana ini Tuhan, udah nggak ada. Tiba-tiba Tuhan bawa satu jiwa lagi. Maaf cakap Bapak Ibu Saudara ini. Kasih oleh Tuhan, maaf cakap. Jalannya udah begini. Maaf cakap, maaf. Dan pada waktu itu sebelum dia kembali, dia dulu pernah kita layani, dia ibadah, dia panggil kakak kepada kami. Ya. Dan Roh Kudus ingin memperlihatkan kepada saya waktu itu bahwa dia suka main dukun dan dia suka dia dulu paranormal. Saya bilang, lepaskan itu semua, lepaskan. Dia bilang, sudah kak, sudah nggak ada lagi, udah ya, oke, kita percaya. Jadi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami dalam pelayanan, tetap kami layani satu jiwa lagi. Waktu itu tahun 2008 atau 2009, ya. Kami tetap layani satu jiwa itu, layani. Nah, dia bilang, kak, tolong doakan kita layani, kita kunjungi, kak, urutin dong, kita urut, ya. Kita layani, kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan tahu hati kami. Dan saat ini juga, ya, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Ada jemaat Tuhan yang dari Bekasi, banyak udah pindah ke Bekasi, ada yang pindah ke Lampung, ya, di Lampung udah jadi hamba Tuhan, ada yang di daerah Kembangan juga udah pergi ke Bekasi, ya, udah jadi hamba Tuhan, udah jadi pendeta. Saya pun kaget, dia bilang ada ketemu dengan jemaat Tuhan yang sudah tinggal di Bekasi juga, ngobrol-ngobrol, itu satu marga, ya, marga Manuru. Ya. Dia katakan begini, kenal tak sama Om Pendeta Mekero Kumayas? Lantas jemaat ini katakan, oh kenal, itu gembala kami, itu pendeta kami. Wah, itu adalah pendeta saya. Ya. Pendeta saya. Waktu di Kembangan, dia itu sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara dikasih. Itu sekolah minggu. Sekarang udah jadi hamba Tuhan.
4 tahun yang lalu ngomong itu saya dan jemaat ini. Udah jadi hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi wah puji Tuhan banget ya. Melalui di sini biarpun di tempat yang kecil. Sebab itu kalau ada yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat kami sampaikan begini kepada mereka. Ya. Ayo datang ke sini lihat pelayanan yang ada. Lihat. Jadi jangan cuma kata orang begini, dia ada pelayanan. Lihat. Dan ayo jalan kita pergi ke pemulung ya. Pakai masker masih bau juga, kita deketin, kita kasih ke mereka. Kita harus berkorban. Kata Bereshit itu pada mulanya Bereshit bara Elohim et Hashemen ve'et haaretz. Kita berbicara mengenai Bereshit. Di Bereshit itu A itu bere itu ada kata alef di situ. Itu berbicara tentang pengorbanan. Berbicara tentang pengorbanan. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Mengapa? Karena saat ini juga saya bersyukur. Mengapa? Karena begini, anak-anak yang Tuhan percayakan itu istilahnya tepat. Tapi Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Saya wah Tuhan baik. Tuhan tegur saya. Saya harus menyampaikan apa maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam hidup pribadi saya dan jemaat Tuhan dan seluruh umat-umat Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita mau melihat seseorang, kita lihat perbuatannya seperti apa. Ayo datang di tempat ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang penopang pekerjaan Tuhan yang ada di tempat GPD Indonesia. Ayo datang. Lihatlah tempat pelayanan yang ada. Saya bersyukur ada hamba Tuhan. Saya katakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan luar biasa. Mengapa? Karena dia datang ke tempat kami. Dia datang dan dia lihat sendiri, dan pada waktu itu banjir. Dan dia terobos banjir yang ada, dia terobos Bapak Ibu Saudara. Dia terobos, dia kunjungi kami. Ya. Dia kunjungi dan ada fotonya. Jadi dia lihat, wow, banjirnya dia bunuh airnya. Dia pergi, tunggu dulu ya Pak Mekril, saya akan ini. Pada waktu itu dia lihat SK-nya, dia lihat SKTR-nya, dia lihat, pokoknya dia lihat semuanya. Oh ada, berarti hambatan ini bukan gedungnya. Ada lengkap, ya puji Tuhan. Berapa dengan waktu yang ada, berjalannya waktu yang ada, puji Tuhan, anak saya dikasih sampai itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sampai lulus dibayarin. Wow, 2 anak dikasih sampai tamat untuk SPP ya, untuk SPP. Kalau misalnya ada untuk daftar ulang sendiri, untuk untuk ada kayak ini nanti penamatan akan ada jalan-jalan anak-anak itu menyiapkan 1.800.000 tambah untuk orang tua yang mau ikut 1 juta, sekitar 2 juta, sekitar 3 jutaan lah. Ya itu lain. Jadi kalau daftar ulang itu lain, uang buku lain, hanya untuk SPP. Ya. Lunas. Wow, keren Tuhan, luar biasa Tuhan, dahsyat Tuhan. Ya memang pada waktu itu udah kelas 2 atau kelas 3 anak saya yang itu yang nomor 1 ya.
SD, dan yang nomor 2 ke kelas 1 kalau nggak salah. Ya kelas 1 dikasih. Tapi kita harus belajar, berkorban. Sampai sekarang pun ya, ketika kami pelayanan yang ada, ya, ketika ada yang meminta belas kasih, tolong dong Pak, tolong dong Bu, bantu, kami kasih. Seberapapun biarpun cuma Tuhan dananya, wow gimana ini, tapi saya harus belajar. Karena pernah terjadi tahun 2005 atau 2005, ada seseorang pengemis pada waktu itu meminta cuma 1.000 saja, 1.000 rupiah. Saya tidak kasih. Jahat banget di hadapan Tuhan ternyata. Di hadapan Tuhan jahat banget. Dan akhirnya saya kasih, besok malamnya suara ini datang, suara tertulis datang, suara ini. Kamu harus cari orangnya, kamu harus beri. Kita beli barang-barang apa, ada mie, ada beras, ada apa, kita itu cari orangnya nggak dapat. Akhirnya terputar. Karena apa? Satu perintah tidak lakukan. Sebab itu kalau sekarang misalnya Tuhan suruh langsung saya kasih. Tapi kalau masih ada yang tahan, berarti ada sesuatu ini, ada sesuatu gitu. Oleh sebab itu kita yang ada, mari kita mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, dan yang menopang pekerjaan Tuhan di GPD Misi. Kami hanya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, penopang pekerjaan Tuhan di GPD Misi. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis Anda diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan di GPD Misi sama diberkati, setiap bisnis, usaha, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Karena dalam kehidupan kita ini kita harus belajar untuk selalu mengasihi Tuhan. Dan apakah ada bukti? Kami memberi, ada Bapak Ibu. Karena orang berkata, buktinya mana? Ada. Yang mau itu, yang mau minta pertanggungjawaban, ada. Kalau yang masih ragu, ayo, mari sama-sama. Ya, jam 11, jam 8, 9, 10, ayo kita keliling. Ya, pakai motor supaya tahu ya, di sini ada ini. Ayo. Kita beri, sebelum itu kita doakan itu, kita beri ke mereka. Ini loh, ini ada berkat. Wow, ucapan syukur mereka Bapak Ibu Saudara luar biasa. Makasih banyak, terima kasih sudah memberi, terima kasih. Saya ajak jemaat Tuhan yang udah pindah di Jakarta, di Cengkareng, di Jakarta, di Pulau Mas, daerah Pulau Mas ya. Puji Tuhan banget Bapak Ibu Saudara dikasih. Dia ikut dan dia bilang, waduh, selama ini tidak ada yang seperti ini. Selama ini begini, itu memang kita pergi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pergi kepada yang pemulih kita langsung kasih. Sebab itu kita belajar berkorban. Saya belajar untuk melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Mari kita mau berserah kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Saya nggak tahu kenapa Tuhan bawa ke sini, bawa kepada tentang pengalaman hidup kami. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda dan saya,
melakukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Saya bersyukur nanti ada kesaksian lain. Nanti. Ya. Ini cerita dari orang tua. Dan saya bersyukur kepada Tuhan saya ada. Itu karena Tuhan memberi kesempatan saya hidup kedua kali. Nanti next kami akan cerita atau kesaksian pribadi kami untuk kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya, belajar untuk berkorban. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang mau menopang pekerjaan Tuhan, kami terbuka lebar. Nanti ada bukti-buktinya ketika Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan memberi berkat untuk pekerjaan Tuhan yang menopang, kami ada bukti-buktinya untuk kami salurkan juga. Sekalipun kami hanya mau kami memang perlu sekali untuk kontrakan, kami perlu pekerjaan Tuhan yang ada di Ciledug ini besar, luas ya kan. Dan kami juga di Maja juga kerinduan kami punya tempat yang besar ya. Jadi mari kita mendekat dengan Tuhan ya. Kalau kami di sini kami masih kontrak ya. Kalau di Maja itu atas nama istri ya, ada beli atas nama istri. Dan itu pun ada pelayanan di sana. Dan saya belajar di sana juga kami membagi. Ketika ada beras, ada fotonya, ada buktinya, ada. Ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan memberkati, kami juga memberkati. Bukan kami pakai sendiri. Jadi ketika Anda memberkati, puji Tuhan ya. Anda mau belajar berkorban untuk pekerjaan Tuhan di GPD Mesani, puji Tuhan. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda beri sekian, aku mau beri 10 juta untuk apa? Ya puji Tuhan banget, kita beli sembako. Ayo datang sendiri, ayo kita jalan bareng gitu loh. Jadi nggak ada yang bilang, oh dia cuma cari uang. Enggak, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, enggak. Oh untuk apa? Untuk di itu. Coba cari di YouTube saya apakah ada. Saya kasih di YouTube saya enggak. Belum ada. Tapi dokumentasinya ada, foto-fotonya ada. Jadi mari kita tetap setia kepada Tuhan ya, dan belajar. Ketika Anda berkata, oh dia begini kok, dia pelayanannya masih seperti ini, ya udah berapa tahun ya di sini di Tangerang, kami udah 17 tahun kok masih begini gitu. Karena kami pelayanan kebanyakan ke pemulung dalam tanda kutip pelayanannya. Bukan kami satukan, ayo datang di sini, bukan satukan, ayo kita ibadah di sini, bukan. Tapi kami bagi berkat yang ada, sembako apa semua kita bagi. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Saat ini kami berdoa, kami melihat bahwa kuasa-Mu berkarya di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah percayakan bagi kami. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan di GPD Mesani, penopang pekerjaan Tuhan di GPD Mesani. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam keseharian mereka, Tuhan memberkati. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah apapun dalam hidup mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati. Dan kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan berkati tahun depan.
akan ada namanya pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, MPR dan sebagainya. Tuhan berkati Tuhan. Berikan keamanan bagi bangsa kami. Tahun 2023 ini udah 8 hari kami ada di bulan Januari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap bisnis, usaha, pekerjaan kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Diberkati bisnis apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan firman-Mu, Tuhan memberkati. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang berkarya bagi kami. Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami yang ada yang dalam keadaan sakit, kami berdoa jamah dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit juga, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan berikan ketetapan, yang belum punya pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat remaja yang ada, remaja penuh dengan kemuliaan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan remaja. Tuhan berkati juga di Ciledug, di pelayan yang Tuhan sudah percayakan, yaitu di GPD, Misianik, Tanah 100 dan di Larangan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan campur tangan. Kami rindu untuk mempunyai tempat di pelayanan di sini Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang campur tangan. Semuanya kami hanya berdoa di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama B'Shem Yeshua Elohim, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa yang berkarya, kuasa yang memberkati. Berkati dengan kuasa-Mu, berdaulatlah atas hidup kami. Bersyukur dan akhirnya terimalah berkat, damai, sukacita dari Tuhan Yesus memberkati, melindungi, menjaga, memelihara kita mulai saat ini sampai kehidupan kami. Haleluya. Kami teringat Tuhan buat bangsa Israel, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Mengucap syukur, kami akhiri doa kami pada saat ini. B'Shem Yeshua Elohim Adonai Echad, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Esa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat.